muhasabah. Jangan meremehkan dosa kecil saudaraku, jangan pernah sekalipun meremehkan dosa. Karena perbuatan meremehkan dosa merupakan salah satu penghalang taubat, yaitu ketika kita meremehkan perbuatan dosa yang kita lakukan karena menganggapnya hanya sebagai dosa kecil. Justru apabila seseorang menganggap remeh perbuatan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah terjatuh pada dosa besar, karena perbuatan menganggap remeh dosa merupakan satu bentuk dosa besar. Dan dosa kecil sekalipun apabila dilakukan terus-menerus, tentu akan menjadi dosa besar, sebagaimana hakikat lautan yang luas hanyalah kumpulan tetesan-tetesan air yang sanggup menjadi ombak yang besar. Demikianlah dosa-dosa kecil, apabila berkumpul pada diri seseorang niscaya akan membinasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah dengan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu bagaikan suatu kaum yang turun di suatu lembah dan masing-masing orang membawa satu ranting kayu bakar yang pada akhirnya bisa menyalakan api hingga mereka bisa memasak roti mereka. Demikianlah dosa-dosa kecil, apabila berkumpul dalam diri seseorang niscaya akan membinasakannya. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah, nomor 3102, saudaraku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya, dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmizi, nomor 2497 dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Saudaraku, yakinilah bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala yang tersembunyi dan yang disembunyikan di dalam hati. Meskipun kita tidak melihatnya, tetapi Dia pasti melihatnya. Saudaraku, lihat keagungan zat yang kita durhakai, dan jangan melihat kepada kecilnya objek maksiat, sebagaimana firman-Nya, kabarkan kepada hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya Akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Al-Hijr 49:50. Saudaraku, ingatlah selalu, bahwa dosa itu semuanya jelek dan buruk, karena ia menjadi penghalang dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saudaraku, bacalah senantiasa doa mohon ampunan. Doa yang bisa diamalkan adalah doa meminta ampunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2. Ajarkanlah aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat salat. Maka beliau pun berkata, bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi izulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka itu ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari nomor 834 dan Muslim nomor 2705. Bisa juga merutinkan zikir setiap pagi dan petang. Bacaan istighfar yang paling sempurna, yakni penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu. A'udzubika min syarri ma asanatu, abu'u laka binimatika alaya, wa abu'u bizanbi, faghfirli fainahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau.
engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Faedah dari bacaan ini adalah sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dari lanjutan hadits di atas, barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadits Sayyidul Istighfar ini meliputi makna taubat dan terdapat pula hak-hak keimanan. Di dalam hadits ini juga terkandung kemurnian ibadah dan kesempurnaan ketundukan serta perasaan sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bacaan zikir ini melebihi bacaan istighfar lainnya karena keutamaan yang dimilikinya. Semoga kita termasuk orang yang selalu rutin mengamalkannya. Saudaraku, lakukanlah salat taubat. Salat taubat adalah salat yang dianjurkan berdasarkan kesepakatan 4 mazhab. Lihat Sahih Fiqh Sunnah Syekh Abu Malik 1431, Al-Maktabah Taufiqiyah dan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 29662 Asy-Syamilah. Hal ini berdasarkan hadits. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan salat 2 rakaat kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejamnya itu, sedang mereka mengetahui. Hadis riwayat Tirmizi nomor 406, Abu Daud nomor 1521, madu biar rasanya lebih enak. 1395. Ini rasanya Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis itu ini biasa disebut teh alpukat. Ini bagus banget dan bisa nurunin tekanan darah. Pokoknya kalian wajib cobain dan rutin ya. Dengan 2 rakaat dan cukup niat dalam hati, tanpa perlu melafazkan niat tertentu. Saudaraku, jauhilah lingkungan yang buruk demi taubat. An-Nawawi mengatakan, hendaklah orang yang bertaubat mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, saleh, berilmu, ahli ibadah, wara dan orang-orang yang meneladani mereka tadi. Hendaklah ia mengambil manfaat ketika bersahabat dengan mereka. Lihat Sahih Fiqh Sunnah 1431. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering menasehati kita. Seseorang yang duduk berteman dengan orang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101, dari Abu Musa, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadits ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dan hadits ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, 4324, Darul Marifah. Saudaraku, jauhilah penghalang taubat. Di antara hal-hal yang menghalangi taubat ialah 1. Bidah dalam agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bidah. As-Sahihah nomor 16202. Minuman khamr. Jauhilah minum khamr atau minuman keras. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang minum khamr,
minuman keras, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Jika ia bertobat, maka Allah akan menerimanya. Namun, bila mengulangi lagi, maka pantaslah bila Allah memberinya minuman dari sungai Hiba'al. Ada yang bertanya, apa itu sungai Hiba'al? Beliau menjawab, nanah penduduk neraka. Hadis riwayat Ahmad 2189 dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 6188. Saudaraku, tanpa banyak bertobat, amalan bisa menjadi potensi ria dan sumah. Tanpa banyak bertobat, ilmu justru bisa menjerumuskan seseorang pada penghambaan diri terhadap nafsu dan syahwat demi keuntungan dunia semata. Tanpa banyak bertobat, kebahagiaan hakiki pun tidak tercapai, sedangkan azab dan siksa akhirat telah menanti. Saudaraku, Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan usianya, sampai kapan engkau akan menunda tobat? Tidak ada alasan bagimu untuk menundanya. Sampai kapan orang akan berkata kepadamu, hai orang yang terfitnah dan tertipu, kasihan sekali kamu ini, bulan-bulan kebaikan telah berlalu, namun kamu masih menghitung bulan-bulan itu. Apakah kamu tahu amalan itu diterima atau ditolak? Apakah kamu tahu bahwa dirimu adalah orang yang menyambung tali silaturahim atau yang memutuskannya? Apakah kamu tahu kelak akan meniti kebahagiaan atau padamu kamu tergambar penyesalan? Apakah kamu mengetahui bahwa dirimu adalah salah seorang penghuni neraka atau istana? Ru'usul Qawarir karya Ibnul Jauzi halaman 152. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melunakkan hati kita untuk bisa selalu bertobat dan menjadikan istighfar yang kita panjatkan dapat menghapus dosa-dosa yang begitu banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melakukan amal saleh sehingga dapat menutup kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. HR Bukhari nomor 5674. Lihat Al-Muntakha Syarah Al-Muwatta. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa beramal saleh, beristighfar, dan mohon ampunannya atas segala hilaf dan dosa yang pernah kita lakukan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.